Lalu yang keempat kata Nabi SAW, perhatikan lafadznya ya. Sungguh benar-benar akan ada di kalangan umatku sekelompok orang yang menghalalkan zina. Berarti dari haram menjadi halal. Sutra, khamr, dan alat musik. Perhatikan di sini yang keempat dikatakan dan alat musik. Ya. Dan beberapa kelompok orang akan singgah di lereng gunung dengan binatang ternak mereka. Sementara seorang yang fakir mendatangi mereka untuk minta, punya hajat. Lalu mereka berkata, kembalilah kepada kami besok. Jadi ada sekelompok orang ingin pesta-pesta, dengerin musik, duduk di lereng gunung. Mereka bawa gembalaan-gembalaan mereka. Kemudian ada orang miskin datang, tolong bantu saya. Mereka mengatakan, kembalilah pada kami besok. Karena malam ini kita mau pesta. Kemudian Allah mendatangkan siksaan kepada mereka. Dan menimpahkan gunung kepada mereka. Serta Allah mengubah sebagian mereka menjadi kera dan babi hingga hari kiamat. Hadis ini dinilai sahih oleh umumnya ulama. Di antaranya Ibnu Taimiyah menyebutkan dalam kitab Al-Istiqamah. Jilid 1 halaman 294. Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam Ighathatul Lahfan. Jilid 1 halaman 259. Penilaian senada juga dinilai oleh An-Nawawi, Ibnu Rajab Al-Hambali, Ibnu Hajar, dan Asy-Syaukani rahimahumullah. Semuanya itu menyatakan bahwasanya hadis ini sahih, kecuali ada satu ulama Spanyol yang bernama Ibnu Hazm. Ibnu Hazm mengatakan bahwasanya hadis ini ya, tidak tersambung antara Bukhari dengan gurunya yang bernama Hisham bin Ammar. Tetapi ini sudah dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau membahas dengan banyak sekali poin-poin yang membantah pernyataan Ibnu Hazm. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, yang pertama telah disepakati oleh para ulama hadis kalau Bukhari benar-benar bertemu dengan Hisham bin Ammar dan beliau benar mendengar darinya. Karena Imam Bukhari mensyaratkan untuk belajar ilmu hadis mendengar langsung dari lisan orang yang menyebutkan. Yang kedua, Imam Bukhari menegaskan di sini dengan lafaz jazm. Artinya penekanan. Jika beliau mengatakan dengan lafaz jazm, sudah pasti beliau mendengarkan langsung dari Hisham. Dan ini yang paling mungkin. Karena sangat banyak orang yang meriwayatkan hadis dari Hisham. Dan Hisham adalah guru hadis yang masyhur. Bukan cuma Imam Bukhari yang belajar dari beliau, tapi banyak ulama yang lain. Adapun Bukhari adalah seorang hamba yang tidak mungkin melakukan tadlis atau kecurangan dalam periwayatan. Karena beliau sangat dipercaya. Juga jawaban yang ketiga, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan Imam Bukhari memasukkan hadis ini dalam kitabnya yang dikenal dengan As-Sahih. Yang tentu saja hal itu bisa dijadikan hujah atau dalil. Seandainya hadis tersebut tidaklah sahih menurut Bukhari, lalu mengapa ia memasukkan hadis tersebut dalam kitab sahihnya? Ya. Sementara Imam Bukhari itu rahimahullah, kalau beliau mau tulis hadis di dalam kitab sahih Bukharinya, itu beliau mencari tahu sumber langsung. Kalau orang bilang si fulan mendengar dari fulan, dicari tahu dari mana dia sumber aslinya ini, hadis ini. Ditemui sama dia, ditanya, benar dari dia, dicari tahu tentang orang itu jujur atau tidak, baru diambil hadisnya. Itu pun sebelum ditulis di buku beliau, beliau sholat dulu 2 rakaat. Minta petunjuk sama Allah. Ini benar gak? Kalau benar hatinya tenang ditulis sama dia. Makanya dari sekian ratus ribu hadis yang dihafal, ditulis dalam kitab Sahih Bukhari 6 ribuan sekian hadis. Ya. Maka ini hadis masuk dalam situ. Yang keempat, Al-Bukhari membawakan hadis ini secara mu'allak atau ditulis di bagian bawah buku beliau. Namun di sisi lain beliau menggunakan lafaz jazam atau memastikan. Dan di sini beliau bukan menggunakan istilah tamrid atau hanya perkataan telah diriwayatkan. Tapi beliau memastikan kalau langsung Hisham mengucapkan kalimat tersebut. Artinya meriwayatkan dari situ. Maka ini sudah jelas bahwasanya memang ini diterima oleh Bukhari. Dan Imam Bukhari umumnya kaum muslimin menerima hadisnya. Begitu juga yang kelima, seandainya berbagai alasan tadi, yang 4 itu Ibnu Qayyim bilang ditolak, maka hadis ini tetap sahih karena bersambung, karena dilihat atau dinilai dari sanadnya atau jalurnya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang lain atau dikuatkan dengan hadis yang lain, yaitu hadis disebutkan Ibnu Hibban, Ibnu Majah,
dan disahihkan oleh Syekh Albani. Hadisnya adalah yang menguatkan itu ya. Kata baginda Nabi SAW dari Abu Malik al-Asy'ari sama orangnya radhiyallahu anhum, la yashrabanna nasum min ummatil khamra yusammunaha bighairi ismiha yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azif wal mughanniyat yakhsifu Allahu bihim al-arda wa yaj'alu minhum al-qiradata wal khanazir. Sungguh akan ada orang-orang dari umatku yang meminum khamr. Lalu mereka menamakannya dengan selain namanya. Mengubah namanya. Ini tidak beralkohol lah, ini begitulah, ini begitulah. Apa saja, atau minum sedikit saja nggak apa-apa. Mereka dihibur dengan musik dan alunan suara biduanita. Atau para wanita penyanyi ya. Allah akan membenamkan mereka ke dalam bumi. Dan dia Allah akan mengubah bentuk mereka menjadi kerah dan babi. Hadis ini sahih diriwayatkan Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Sebagian ulama hadis mengatakan dimaksud juga di sini dikutuk oleh Allah, diubah wajah mereka bisa berubah menjadi seperti hewan, atau memang dasarnya pada saat mereka ditenggelamkan oleh Allah karena longsor, karena banjir, ya, ditenggelamkan oleh Allah dan mereka bercampur baur dengan tanah yang kotor, akhirnya muka mereka berubah seperti hewan ini. Hadis yang Alhamdulillahi Rabbil Alamin.